warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Zaki. Nah, adik-adik, Kak Zaki ini akan ada pembahasan ya. Ngebaso. Kita akan ngebahas soal bareng Komuba. Nah, Kak Zaki akan membahas materi biologi kelas 11 ya. Nah, bagi adik-adik yang kemarin sudah mengerjakan, boleh ingatannya digali lagi ya. Nah, kemarin apakah nanti jawabannya sudah sama atau belum dengan Kak Zaki ya? Kita langsung saja simak pembahasan biologi kelas 11 oleh Kak Zaki. Silakan Kak. Oke, terima kasih Misti. Baik nih adik-adik semua, kita akan bahas ya soal ngebahas soal TO ya bareng Kak Zaki kelas 11 pelajaran biologi ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Nah, Kak Zaki izin share untuk soalnya ya. Nah, oke, sudah terlihat ya. Nah, ini kelas 11 ya. Nah, kita mulai dari nomor satu ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Oke, yang pertama itu tentang mitokondria ya. Mitokondria memiliki membran ganda dan berfungsi dalam respirasi sel. Retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis protein. Badan Golgi juga berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan molekul. Lisosom mengandung enzim pencerna yang berfungsi mencerna materi dan luar sel ya. Jadi ini adalah pengertian-pengertian dari sebuah sel ya. Jadi pengertian-pengertian dari struktur sel, dari mitokondria, kemudian retikulum endoplasma atau RE ya. RE itu ada halus dan juga kasar. Kemudian ada badan Golgi ya berfungsi memodifikasi tadi lisosom mengandung enzim. Nah, kira-kira mana nih pernyataan yang benar ya? Nah, pernyataan yang benar dari nomor satu. Nah, mitokondria itu memiliki membran ganda yang berfungsi dalam respirasi sel. Oke, nomor satu. Kemudian nomor tiga ya. Nah, badan Golgi berfungsi memodifikasi mengemas. Jadi satu, tiga ya. Mengemas dan mendistribusikan molekul dan juga yang nomor empat. Lisosom juga mengandung enzim pencerna yang berfungsi mencerna materi dari luar sel. Nah, jadi jawabannya adalah satu, tiga, dan empat. Oke. Sip. Jadi yang bukan itu adalah yang nomor dua ya, karena RE halus itu berperan dalam sintesis protein ya. Oke. Oke, selanjutnya nomor dua ya. Nah, nomor dua ini tentang nomor dua itu tentang ini ya, sebuah percobaan. Nah, ini ada percobaannya ya, sebuah percobaan dilakukan untuk menguji pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase pada hati ayam. Hasil pengamatan gelembung udara ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang paling tepat. Nah, ini kesimpulan yang paling tepatnya yang mana nih? Oke. Nah, ini kan percobaan ya, percobaan yang dilakukan eh, dan juga hasilnya seperti apa sih? Oke, hasilnya di sini suhunya 10 derajat Celcius, ada yang 30 derajat Celcius, 50, 70 dan 90. Nah, berarti kesimpulan yang paling tepat itu adalah ya, jawabannya adalah suhu memengaruhi kerja enzim katalase ya. Nah, aktivitas enzim meningkat seiring kenaikan suhu sehingga mencapai optimum pada 50 derajat Celcius. Nah, ini ya, optimum pada 50 derajat Celcius. Kemudian menurun pada suhu yang lebih tinggi ya. Nah, karena due to denaturasi enzim ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya, kerjaan katalase itu optimal ya. Optimalnya di suhu 50 derajat Celcius. Oke. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kenaikan suhunya optimum tinggi ya kerja enzim katalase. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang
D ya. Maaf yang D ya ini ya. Nah, 50 derajat Celcius. Karena ini ya. Nah, ini optimum ya. Nah, sip. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada. Oke, nomor 3 ada proses sintesis protein melibatkan beberapa tahapan. Urutan tahapan yang benar adalah, nah urutan tahapan yang benar itu apa sih? Nah, di sini apa sintesis protein itu yang benar itu adalah tahapannya transkripsi, kemudian translasi dan juga apa ekspresi gen ya. Nah, itu urutan yang paling tepat karena mencerminkan alur sintesis protein secara lengkap ya. Dimulai dari transkripsi. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Transkripsi dulu. Oke, ini ya ada transkripsi ya. Nah, transkripsi kemudian baru dilanjut translasi. Nah, translasi dan baru ekspresi gen ya. Nah, itu yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Transkripsi, translasi, dan juga ekspresi gen. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, nomor 4. Sebuah sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Nah, peristiwa yang akan terjadi adalah, nah ini nomor 4 ya, apa namanya? Tentang sel ya. Nah, ini tentang sel hipotonik ya. Nah, berarti yang betul itu yang mana nih? Nah, berarti yang betul itu adalah yang B ya. Nah, sel akan menggembung ya dan dapat pecah atau hemolisis ya karena air masuk ke dalam sel. Nah, jadi di sini kalau sel mengerut krenasi itu salah ya karena krenasi itu terjadi dalam larutan hipertonik ya. Oke. Nah, kemudian kalau sel akan mengembung ya, nah itu benar sesuai penjelasan di atas. Kemudian sel akan tetap stabil itu salah ya. Jadi karena hanya terjadi dalam larutan isotonik. Kemudian yang D, sel akan mengalami plasmolisis. Nah, itu salah juga ya karena plasmolisis itu hanya terjadi pada sel tumbuhan. Nah, dan akan terjadi yang E ya, akan terjadi perpindahan itu molekul garam ke dalam sel itu salah karena perpindahan utamanya adalah air masuk ke sel. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Sel akan menggembung dan dapat pecah atau hemolisis karena air masuk ke dalam sel. Nah, oke, baik. Nomor selanjutnya nomor 5. Oh, ini ketutup ya, nomor 5 nih. Tapi coba ya. Nah, nomor 5 ini pada proses respirasi aerob ya. Nah, ini ada pilihan-pilihannya ya. Oke, yang nomor 5. Nomor 5 itu pada proses respirasi aerob. Kemudian apa lagi nih? Ada transport aktif membutuhkan energi. Terus dalam proses transkripsi ada kode genetik dan juga difusi merupakan mekanisme transport. Oke. Nah, ini ya benar atau salahnya. Nah, pada respirasi aerob itu glukosa dipecah menjadi CO2 dan H2O. Nah, itu benar ya. Oke, jadi yang pertama itu benar. Kemudian kalau yang ini benar ya. Nah, kemudian transfer aktif. Nah, membutuhkan energi untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi. Itu juga benar. Nah, kemudian yang ketiga dalam proses transkripsi, kode genetik ya, kode genetik pada DNA disalin menjadi mRNA. Nah, itu juga betul. Dan yang terakhir, difusi merupakan mekanisme transport pasif yang tidak membutuhkan energi. Itu juga betul. Jadi jawabannya benar semuanya ya. Oke, jadi kesimpulannya semuanya benar. Nah, itu nomor 5.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, nomor 6. Oke, nah yang nomor 6, oh ini ya masih. Selanjutnya nomor 6. Nah, pasangkan pernyataan pada bagian kiri dan kanan ya. Wah, ini seru juga ya, nomor 6 ini nih. Oke. Jadi kita akan memasangkan ya. Memasangkan mana nih yang sesuai ya. Oke. Nah, di sini ada tempat sintesis protein. Nah, tempat sintesis protein itu masuk ke dalam ribosom ya. Jadi tempat sintesis protein itu masuk ke ribosom karena ribosom itu organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian organel tempat berlangsungnya respirasi. Nah, organel tempat berlangsungnya respirasi itu masuk ke dalam mitokondria. Nah, kemudian struktur yang mengatur keluar masuknya zat itu yaitu membran sel. Nah, berfungsi sebagai pusat pengemasan dan distribusi molekul yaitu masuk ke dalam badan Golgi. Dan tempat penyimpanan informasi genetik itu ada di inti sel ya atau nukleus. Oke, boleh nih. Jawabannya ini ya, adik-adik semuanya. Jadi membran sel, ribosom, mitokondria, inti sel dan badan Golgi itu masuk ke dalam eh, struktur sel ya dan fungsi-fungsinya ini. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nomor 7. Oke, kita masuk ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini soalnya pilihan ganda kompleks ya. Pilihan jika yang A, jika satu 2 dan 3 yang benar. Jika B, satu dan 3 yang benar. C, jika 2 dan 4 yang benar. D, jika hanya 4 yang benar. Kalau E, jika semua pilihan benar. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7. Oke, kita masuk nomor 7. Nah, nomor 7 ini seorang siswa merancang eksperimen untuk menguji pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis pada tanaman hidrilla ya. Nah, variabel-variabel yang harus dikendalikan atau dibuat sama dalam percobaan ini adalah yang mana aja nih? Yang pertama ada volume air yang digunakan, suhu lingkungan, konsentrasi CO2 yang dilarutkan dalam air, atau intensitas cahaya yang diberikan. Nah, berarti jawabannya yang yang mana nih? Jawabannya yang A ya. Karena satu, dua, dan tiga yang benar. Jadi dalam eksperimen ini intensitas cahaya adalah variabel bebas ya yang diubah-ubah, bisa diubah-ubah ya. Sehingga variabel lain yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis harus dikendalikan. Ya, jadi volume air, suhu, dan konsentrasi CO2 adalah variabel kontrol yang harus dibuat sama. Mestinya bahwa perubahan laju fotosintesis hanya disebabkan oleh variasi intensitas cahaya. Jadi jawabannya yang A ya tadi ya, jawabannya yang A ya. Jadi satu, jawabannya satu, ya satu, kemudian dua dan tiga. Oke, itu jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 8. Nah, nomor 8 di sini ada pernyataan tentang metabolisme sel ya. Nah, ini tentang metabolisme sel. Yang pertama ada katabolisme adalah reaksi penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana. Kemudian ada ATP merupakan molekul berenergi tinggi yang digunakan sebagai sumber energi sel. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai biokatalisator yang menurunkan energi aktivitas suatu reaksi dan pada proses anabolisme energi dilepaskan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jawaban yang paling tepat yang mana? Yaitu yang C ya. Oke. Jadi jawabannya yang C. Yang C itu berarti yang 4 aja ya. Jadi pada proses anabolisme energi itu dilepaskan ya.
Jadi yang jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nomor 9. Nah, ini ada studi kasus nih nomor 9 ya. Seorang siswa Nah, nomor 9. Seorang siswa melakukan pengamatan di bawah mikroskop terhadap dua jenis sel. Sel A memiliki dinding sel, vakuola besar dan kloroplas. Sel B tidak memiliki dinding sel dan vakuola, tapi memiliki sentriol. Nah, berdasarkan ciri-cirinya dapat disimpulkan bahwa, nah berarti bahwa yang mana nih? Ini kan tentang nomor 9 itu tentang sel ya. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Jawaban yang paling tepatnya. Ini tentang sel ya. Oke. Jadi ciri-cirinya dapat disimpulkan. Ini kan dinding sel, vakuola besar, kemudian ada kloroplas ya. Nah, itu berarti sel apa? Sel tumbuhan ya. Oke, betul ya. Jadi sel tumbuhan. Dan kalau yang B itu tidak memiliki dinding sel dan vakuola tetapi memiliki sentriol. Nah, berarti jawabannya yang oke. Jadi jawabannya sel tumbuhan dan juga ini ya dinding sel dan vakuola. Sel B itu yang sel B tidak memiliki dinding sel dan vakuola tetapi memiliki sentriol. Nah, itu berarti sel A adalah sel tumbuhan dan sel B adalah eh, sel prokariotik ya. Oke. Sip. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini tentang proses transport membran ya. Nomor 10 itu proses transport membran. Ya, jadi nomor 10 ini adalah proses transfer membran manakah yang paling mungkin berperan penting dalam penyerapan air oleh akar tumbuhan sel A dan penyerapan glukosa di usus halus hewan sel B ya. Nah, sel A itu berarti transport pasif ya atau osmosis dan sel B itu adalah transport aktif ya. Nah, jadi jawabannya adalah tadi ya berarti transport pasif yaitu osmosis ya. Nah, yang B-nya adalah transport aktif ya. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, betul. Sip, mungkin itu dulu nih untuk penjelasan biologi kelas 11. Saya kembalikan lagi kepada Misty. Oke, Silakan. ya terima kasih Kak Zaki. Nah, adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Zaki ya. Oke, adik-adik boleh juga akses video yang lain ya, karena ada beberapa materi juga ya kami menyediakan videonya. Oke, terima kasih Kak Zaki dan adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.